Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Fitri Latifah Hidayat dengan NIM F250 123 1031 ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Fraksinasi dan Karakterisasi Komponen Rasa Gurih pada Bumbu Penyedap oleh Montaufik dan Della Rahmawati pada tahun 2017 sebagai UAS mata kuliah ilmu sensori pada program studi ilmu pangan IPB University. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Bumbu penyedap merupakan salah satu bahan yang memiliki rasa gurih dan sering digunakan untuk meningkatkan cita rasa gurih pada makanan. Banyak komponen dalam bumbu penyedap yang berkontribusi pada terciptanya rasa gurih. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memisahkan fraksi gurih pada bumbu dan mengetahui karakteristik komponen-komponen melalui uji tes dilution analysis atau yang biasa kita ketahui itu sebagai TDA dan analisis profil senyawa rasa dengan high performance liquid chromatography atau HPLC. Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama fraksi senyawa rasa, yang kedua tes dilution analysis, yang ketiga high performance liquid chromatography. Pada metode yang pertama, yaitu fraksi senyawa rasa, penelitian ini menggunakan larutan bumbu penyedap 20% dimasukkan ke dalam kolom Sepadex G15, kemudian dielusi dengan air bebas ion sebanyak 3-5 ml hingga diperoleh 60 tabung eluat dengan volume 6 ml menggunakan fraction collector. Masing-masing eluat yang terkumpul dalam tabung reaksi dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 254 nanometer. Metode selanjutnya untuk mengetahui karakterisasi senyawa rasa, yang pertama itu pemilihan panelis dan yang kedua dilanjutkan dengan uji TDA. Pada pemilihan panelis di sini dilakukan dengan uji segitiga terhadap larutan MSG sebanyak 4 ml dan NaCl sebanyak 12 ml dengan menggunakan air sebagai pembedanya. Panelis diminta membedakan sampel larutan tersebut dengan 2 sampel lainnya yang hanya berupa air. Panelis yang menjawab 100% benar terpilih sebagai panelis untuk uji TDA. Kemudian pada uji TDA, sampel berupa larutan dari fraksi hasil pemisahan dengan Sepadex G15 sebelumnya itu diuji dengan uji segitiga menggunakan air sebagai pembedanya. Pengenceran tertinggi di mana sampel masih dapat dibedakan rasanya dengan 2 sampel air, maka disebut sebagai faktor dilusi atau FD. Nilai TDA dari suatu sampel atau fraksi merupakan nilai FD yang sama dari minimal 3 panelis. Demikian juga dengan deskripsi rasa, harus terdapat deskripsi yang sama minimal 3 panelis. Pada metode terakhir yaitu HPLC. HPLC di sini digunakan untuk mengetahui peak-peak dominan yang terdapat pada fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi. Kolom HPLC yang digunakan adalah C18, sedangkan fase gerak yang digunakan adalah fase gerak A, air bebas ion, dan fase gerak B, asetonitril 100%. Elusi dilakukan secara gradien dari 0% B hingga 50% B selama 20 menit. Kemudian 50% B menjadi 100% B selama 5 menit dengan laju rata-rata 1 ml per menit pada suhu ruang. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang UV 214 nanometer. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama hasil fraksinasi senyawa rasa. Di sini nilai absorbansi dari hasil fraksinasi senyawa rasa pada bumbu penyedap pada panjang gelombang 254 nanometer dapat dilihat pada figur 1, di mana berdasarkan figur tersebut terlihat terdapat 3 fraksi, yaitu fraksi 1, fraksi 2, dan fraksi 3, yang dimana pada figur ini menunjukkan bahwa F3 memiliki polaritas tertinggi. Selanjutnya, untuk hasil uji TDA yang dilakukan dengan menggunakan 8 panelis terpilih, dapat dilihat perbandingan hasil uji TDA dari sampel dan 3 fraksi pada figur 2 ini. Fraksi yang mempunyai intensitas rasa gurih terendah adalah F1, sedangkan fraksi yang mempunyai intensitas rasa gurih tertinggi adalah F3. Menurut Apriantonov et al. Pada tahun 2004, fraksi yang berat molekulnya kurang dari 500 Da mempunyai intensitas rasa gurih yang paling tinggi. Pada hasil yang terakhir, yaitu hasil HPLC, menunjukkan profil senyawa rasa dari fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi, yaitu F3. Panjang gelombang yang digunakan adalah 214 nanometer. Panjang gelombang tersebut merupakan panjang gelombang maksimum untuk peptida dan asam amino bebas. Hasil analisis F3 dengan menggunakan HPLC dapat dilihat pada figur 3 ini. Berdasarkan figur tersebut, terlihat ada 16 senyawa rasa yang terdeteksi pada F3. Senyawa rasa tersebut memungkinkan berkontribusi terhadap tingginya rasa gurih pada F3. Senyawa rasa yang terdapat pada F3 diduga adalah peptida hidrofilik yang bersifat gurih.
Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bumbu penyedap yang sering digunakan dalam masakan untuk meningkatkan rasa gurih mengandung fraksi komponen rasa gurih yang dapat dipisahkan dengan menggunakan kromatografi filtrasi gel. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi karakteristik komponen tersebut melalui uji Test Dilution Analysis atau TDA dan analisis profil senyawa rasa menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Baik, sekian pemaparan hasil review penelitian ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.